Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Fernanda Amdimas dari jurusan S1 Hukum di Universitas Muhammad Nasir Bukit Tinggi. Baik, hari ini kita akan berbicara tentang sejarah pendirian YARSI Sumbar. YARSI atau Yayasan Rumah Sakit Islam Sumatera Barat itu didirikan atau diprakarsai oleh seorang tokoh dari Sumatera Barat, seorang ulama besar dari Sumatera Barat yang bernama Bapak Muhammad Nasir, yang kemudian mendirikan YARSI Sumbar melalui akta notaris Hasan Kolbi nomor 20 tertanggal pada tanggal 31 Januari tahun 1969. Kemudian tujuan didirikannya YARSI Sumbar itu adalah untuk memberikan pelayanan kesehatan optimal tanpa memandang perbedaan agama, kedudukan, warna kulit, dan asal-usul. Semua bertitik tolak dari niat yang diikrarkan berupa sesungguhnya sholatku, pengorbananku, hidupku, dan matiku bagi Allah Tuhan semesta alam. Kemudian pendirian YARSI Sumbar menjadi dasar untuk mendirikan rumah sakit Islam pertama di Sumatera Barat, yakni adanya Rumah Sakit Ibnu Sina yang berada di Bukit Tinggi, yang kemudian berdiri pada tanggal 30 Oktober tahun 1969. Nah, di samping berdirinya Rumah Sakit Islam pertama, yaitu Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Bukit Tinggi, maka berdiri juga rumah sakit lainnya setelah itu. Seperti di Padang Panjang itu berdiri tanggal 3 Juni tahun 1971. Kemudian juga ada Rumah Sakit Islam Ibnu Sina di Padang yang didirikan tanggal 30 Mei tahun 72. Kemudian juga ada Rumah Sakit Islam Ibnu Sina di Payakumbuh yang berdiri tanggal 3 Oktober tahun 72. Kemudian juga ada Rumah Sakit Islam Ibnu Sina di Simpang 4 di Pasaman ya, tanggal 5 Juli tahun 75, yang dahulunya itu bernama Balai Kesehatan Ibnu Sina yang berlokasi di Kapar dengan memanfaatkan rumah penduduk dan sekolah PGA pada waktu itu. Kemudian tahun 91 diresmikan pemakaian gedung Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Simpang 4 yang berlokasi di Pasaman Baru pada waktu itu. Kemudian diresmikan oleh Gubernur Sumbar Bapak Hasan Basri Durin pada waktu itu. Nah, setelah itu juga berdiri Rumah Sakit Islam Ibnu Sina tahun 78 di Panti, yang sekarang di Pasaman Timur ya. Nah, kemudian juga ada Balai Kesehatan YARSI di Mentawai yang kemudian didirikan pada bulan Juni tahun 2005. Nah, untuk mengembangkan misi keYARSIan, maka YARSI juga mendirikan unit usaha lainnya. Seperti ada sekolah pendidikan keperawatan di Bukit Tinggi yang didirikan tahun 83. Kemudian berubah nama menjadi Stikes YARSI Sumbar pada tahun 2008. Kemudian juga ada Swalayan Masyitoh di Bukit Tinggi yang didirikan pada tahun 86. Kemudian juga ada PT Radio YARSI Citra Mandiri yang kemudian didirikan pada tanggal 2 Agustus tahun 2012. Kemudian juga ada yang terbaru yaitu Universitas Muhammad Nasir yang didirikan di Bukit Tinggi yang resmi berdiri pada tanggal 16 Oktober tahun 2014. Kita menilik sedikit ke belakang bahwasanya motivasi awalnya didirikan YARSI Sumbar adalah untuk berdakwah. Karena sebelumnya sudah ada rumah sakit Kristen di Padang, yaitu bernama Rumah Sakit Yosudarso, dan rumah sakit Kristen lainnya di Bukit Tinggi yang bernama Rumah Sakit Immanuel. Kemudian dengan banyaknya cendekiawan nasional yang berasal dari Bukit Tinggi, mereka berpikir bahwa kenapa kita tidak bergerak pula, kata mereka. Karena dakwah itu tidak cukup dengan di mimbar saja, tapi dakwah juga perlu untuk melakukan hal-hal lain, seperti dakwah bilhal contohnya, dakwah dengan aktivitas.
dengan perilaku tindakan yang nyata, kemudian atau kegiatan, mungkin salah satunya adalah di bidang kesehatan begitu. Mayoritas umat Islam yang mendiami wilayah Minangkabau pada saat itu merasa terpanggil untuk berbuat sesuatu yang kemudian itu dimotori atau digagas oleh Bapak Muhammad Nasir. Beliau menyampaikan ide bahwa untuk membentengi umat dari permutatan, maka beliau berpesan pada Buya Haji Mansur, Datuk Palimokayo pada saat itu, agar mendirikan sebuah sarana pelayanan kesehatan untuk masyarakat, ya, walaupun hanya baru dalam bentuk klinik atau hanya dalam bentuk balai kesehatan saja. Alhamdulillah, ide itu mendapat dukungan dari Gubernur Sumatera Barat pada saat itu, Bapak Harun Zen, dan seluruh organisasi Islam yang ada pada saat itu. Maka tepat pada tanggal 31 Januari tahun 1969 resmi berdiri YARSI, Rumah Sakit Islam pertama di Sumatera Barat di Bukit Tinggi, yang didirikan oleh ulama, tokoh-tokoh masyarakat, cendekiawan, dokter-dokter, dan pihak-pihak lainnya yang ikut andil pada masa itu. Adapun visi dan misi YARSI Sumbar, visinya adalah untuk wujudnya unit kegiatan yang ada dalam lingkungan YARSI Sumatera Barat terbaik di Sumatera, dan memiliki keunggulan dalam berbagai aspek, efisien, efektif, mampu bersaing menghadapi era-era globalisasi. Kemudian adapun misi dari YARSI Sumbar itu adalah berperan aktif melayani masyarakat baik fisik maupun spiritual, sesuai dengan kemampuan yayasan tentunya, ya. Kemudian mengutamakan pengabdian, kebersamaan, kejujuran, sidik, amanah, terpercaya, dan menerapkan yang namanya akhlakul karimah. Kemudian misi yang terakhir adalah berdakwah bilhal dalam rangka mengamalkan Al-Quran dan sunnah dari Rasulullah SAW. Nah, apa sih budaya organisasi YARSI Sumbar? Yang pertama adalah ikhlas, kemudian berbudi, kemudian nuansa Islami, kemudian uswah, kemudian santun, ada inovatif, kemudian ada juga normatif. Yang terakhir ada amanah, menjaga kepercayaan yang diberikan di dalam bekerja. Terus bagaimana sih pola pikir Bapak Muhammad Nasir tentang konsep keRSIan? Yang pertama adalah beliau mengatakan bahwasanya agama dan negara itu tidak terpisah. Kemudian yang kedua, semua aktivitas mesti berpijak pada nilai-nilai tauhid. Kemudian yang ketiga, konsep keRSIan itu mesti membentuk insan yang beriman, berilmu, kemudian bermanfaat bagi orang lain. Kemudian yang keempat, konsep keRSIan mesti membangun manusia itu dari sisi jasmani, rohani, dan sosialnya. Serta juga kita perlu untuk yang namanya menyeimbangkan antara dunia dengan akhirat. Apa sih yang menjadi peluang YARSI Sumbar di era globalisasi pada saat ini? Yang pertama, YARSI bisa menjadi sebagai sebuah pusat rujukan begitu. Menjadi pusat rujukan kesehatan Islami terdepan di Sumatera dan berkontribusi di kancah-kancah nasional. Kemudian juga akselerasi digital namanya. YARSI bisa memanfaatkan teknologi digital canggih untuk memberikan pelayanan yang lebih cepat, tepat, akurat, dan terjangkau oleh masyarakat. Kemudian yang ketiga, YARSI bisa menjadi jaringan global. YARSI bisa membangun kerjasama dengan institusi pendidikan, dengan institusi kesehatan, atau lembaga-lembaga internasional lainnya yang dapat menjadikan YARSI lebih berkembang dan bersaing di era-era globalisasi pada saat ini. Baiklah, itulah penjelasan saya tentang konsep keRSIan pada saat ini. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.